kopi. Nah, baik. Halo, saya atas nama Nur Al Ramadan. Nah, saya akan membahas materi tentang demokrasi, yang dimana materi ini dibuat oleh Sri, Laude, dan Rahmah. Nah, masuk ke latar belakang, demokrasi itu demokrasi di Indonesia itu telah mengalami berbagai fase perubahan, mulai dari parlementer, terpimpin, orde baru, hingga reformasi. Nah, meskipun sekarang itu sudah lebih terbuka, tapi masih ada tantangan seperti korupsi dan rendahnya kesadaran terhadap politik. Nah, pemahaman yang baik tentang demokrasi itu penting untuk menjaga kualitas dan keberlangsungannya. Tapi tadi itu saya menyebutkan soal parlementer, terpimpin, orde baru, dan reformasi. Nah, saya akan membahas pertama-tama itu parlementer. Nah, jadi apa itu parlementer? Parlementer adalah cara suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Nah, dalam sistem parlemen ada dua bagian utama, yaitu yang pertama itu parlemen dan pemerintah. Nah, yang pertama itu parlemen. Nah, parlemen ini adalah kelompok orang yang dipilih oleh rakyat untuk membuat aturan dan undang-undang. Nah, mereka ini seperti wakil yang mendengarkan suara dan keinginan dari masyarakat. Oke. Kedua itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah sekelompok orang yang menjalankan aturan dan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Nah, pemimpin pemerintah biasanya itu disebut sebagai Perdana Menteri. Nah, contoh sederhananya itu pas kita masih di bangku sekolah, semisal itu di kelas ada yang namanya ketua kelas. Nah, ketua kelas ini biasanya bisa kita anggap sebagai Perdana Menteri. Nah, yang dipilih, Perdana Menteri ini atau ketua kelas ini dipilih oleh semua teman-teman sekelasnya. Nah, teman sekelas ini itu seperti parlemen atau orang-orang yang menjalankannya. Nah, ketika ketua kelas ini membuat satu keputusan, nah dia ini harus mendengarkan pendapat teman-temannya. Kalau semisal teman-temannya ini merasa tidak setuju atau keberatan, nah mereka ini bisa memilih ketua kelas yang baru. Nah, jadi sistem parlementer itu adalah cara di mana orang-orang dalam suatu negara itu bekerja sama untuk membuat keputusan dan menjalankan pemerintahan. Terus yang kedua itu orde terpimpin. Nah, orde terpimpin ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno pada tahun sekitar 1957 hingga 1965. Nah, dalam sistem ini, kekuasaan seperti pemerintah itu terpusat. Dan dipimpin langsung oleh satu orang, yaitu presiden atau Insinyur Soekarno. Yang dimana presiden ini memiliki kontrol yang paling besar atas berbagai aspek kehidupan negara. Nah, mulai dari aspek politik, ekonomi, dan bahkan sampai aspek sosial. Nah, ciri-ciri dari orde terpimpin itu
Kalau yang ada di negara-negara itu kayak Korsel atau Korut tahu. Nah, terus yang paling utama itu yang di Cina. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama itu kekuasaannya itu terpusat. Jadi semua keputusan yang paling penting itu diambil oleh presiden. Semua kayak ada keputusan politik, ada keputusan pembangunan, ya semuanya itu diambil oleh presiden. Dan itu juga dikasihnya itu cuma sedikit ruang untuk perdebatan atau oposisi. Terus yang kedua itu partai politiknya itu terbatas, yang dimana cuma ada beberapa partai yang diizinkan oleh pemimpin. Dan bahkan kalaupun memang diizinkan, semua aturan-aturan, semua bisnis, bahkan sampai ke kinerja mereka itu harus mendukung penuh kebijakan presiden. Pokoknya partai-partai yang ada, partai-partai yang diizinkan itu mendukung penuh kebijakan-kebijakan dari presiden. Ketiga itu media yang dikendalikan full oleh pemerintah. Nah, ini tuh fungsinya apa? Nah, ini tuh fungsinya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh orang-orang, disampaikan oleh penyiar berita itu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Nah, semisal saya kasih contoh sederhana. Nah, ada permainan kelompok yang dimana permainan kelompok ini dipimpin oleh satu orang, kayak presiden atau kapten lah sebutannya. Nah, terus kapten ini menentukan aturan, siapa-siapa yang boleh bermain, dan terus bagaimana cara permainan itu berlangsung. Nah, anggota-anggota ini yang kayak anggota-anggota dalam permainan itu harus mengikuti semua keputusan kapten tanpa banyak bertanya atau memberikan suara atau memberikan pendapat apapun itu. Jadi semuanya itu tidak boleh menentang yang namanya kapten. Semua itu harus ikut terhadap keputusan dari sang kapten yang telah dipilih itu. Nah, jadi dalam contoh ini kapten ini memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur permainan. Mirip seperti bagaimana Presiden Soekarno itu mengatur negara selama Orde terpimpin. Meskipun waktu itu ada kelompok lain, mereka tidak memiliki itu banyak kesempatan untuk mengubah aturan atau memberikan masukan. Jadi apa itu Orde terpimpin? Nah, Orde terpimpin itu adalah sistem di mana satu orang memimpin dan membuat keputusan besar untuk negara dengan sedikit partisipasi dari orang lain. Nah, masuk ke Orde Baru. Demi apapun ini sebenarnya tidak cukup sampai 25 menit, Pak. Pusing saya. Masuk ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini hampir sama dengan kayak Orde terpimpin. Oke ini. Wah, mantap. Nah, jadi Orde Baru itu sama kayak Orde terpimpin, sama-sama terpusat pada pemerintahan yang dimana itu tidak ada HAM, pokoknya semua itu diatur sama pemerintah. Apapun itu yang kayak
interaksi sosial, pemilihan, terus kayak pembangunan, itu semuanya diatur sama pemerintah. Nah, terakhir itu era reformasi atau era kita sekarang, yang dimana jadi apa itu era reformasi? Jadi era reformasi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu re dan formasi, yang dimana re itu memiliki kata makna kembali dan formasi itu berarti susunan. Nah, jadi jika kalau semisal tiap kata itu disusun secara harafiah, reformasi itu berarti susunan kembali. Jadi apa yang diubah dari era sebelumnya? Nah, yang diubah itu mulai dari pemilihan yang bebas. Nah, pokoknya kalau semisal kita mau coblos si A, si B, si C, nah kita itu bebas untuk melakukan pemilihan. Kayak kalau kita memilih si A, kita kayak dilarang. Nah, tidak ada sekarang itu yang begitu. Pokoknya kita kalau mau memilih, kita bebas-bebas saja, tidak ada yang larang. Misal kayak saya contoh, misal saya kayak saya coblos si B, nah terus kayak yang si C ini Anda bilang, kenapa kok coblos yang si B, kenapa enggak si A atau si C, begitu bla bla bla. Pokoknya kita tuh sekarang bebas. Nah, terus yang kedua itu kebebasan bersuara. Nah, dulu itu kalau kita mau bersuara ada saja kayak dilarang, kayak terbatas kita bersuara. Dulu kalau kita bersuara langsung dar. Ya kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Dengar begitu. Sekarang kalau kita mau mengkritik ya bebas. Kayak kalau semisal ada pemerintah yang kurang bagus kinerjanya, kita kayak bisa mengkritik secara langsung. Kita bebas untuk melakukan kritik, memberikan saran harusnya bagaimana. Nah, namun saat kita mengkritik itu kita harus tahu yang namanya aturan tata krama. Nah, itu kalau mau mengkritik harus punya tata krama, tidak boleh yang kayak kau salah kok bla 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 sambil ngata-ngatain. Nah, itu tidak boleh. Setiap kalau kita mau mengkritik orang-orang itu harus punya yang namanya tata krama. Pokoknya setiap melakukan apapun itu ada yang namanya tata krama. Nah, yang ketiga itu setiap daerah itu punya pemimpinnya sendiri. Nah, yang kayak di Makassar ini kan, Sulawesi kita itu terbagi-bagi. Kayak Sulawesi kayak apa namanya? Makassar, Goa, Makassar, Goa, terus Takalar. Nah, ini kan kita setiap setiap beda lokasi ini, beda kabupaten ada saja yang namanya pemimpinnya. Ada ya ada pemimpin tersendirinya. Nah, terus misal di Makassar ada bupatinya. Terus di desa-desa itu ada kepala desanya. Terus di bawah kepala desa itu ada lagi yang namanya RT, ada RW. Nah, itu menurutku tuh yang kayak begitu. Bahkan kalau semisal ada dua ini, ada ada dua wilayah yang kayak Goa sama Makassar. Nah, ini kalau digabung RT RW terus kepala desanya, menurutku terlalu banyak mereka. Jadi kayak bayangkan setiap desa itu ada RT RW-nya. Coba aku bayangkan itu setiap desa ada RT RW-nya, digabungkan itu kayak wah terlalu banyak enggak sih? Kenapa enggak saran tuh kayak kenapa tidak diubah saja ini RT RW-nya digabungkan ke ini langsung ke kepala desa saja. Jadi cuma satu kantor ngumpul di situ kerja. Ngapain ada beda rumahnya beda RT, rumahnya beda lagi RW, kepala desa juga beda rumahnya, di mana kantornya kayak wah beda sekali beliau. Satu kantor memang, cuman rumah mereka tidak sama. Jadi kayak menyusahkan sekali. Nah, kayak yang kemarin saya itu pergi urus ininya nenekku surat kematiannya. Nah, saya kemarin itu datang ke RT dulu.
Nah, datang ke RT, Pak, Assalamualaikum gitu kan, aku bilang. Nah, pas hari itu datang nih saya, masuk mak, Pak, apa-apa ini saja yang harus ku lengkapi. Dia bilang, bawa KK sama KTP sama surat kematiannya nenekmu. Nah, ya sudah, saya pergi mi, sudah milikku bawa. Nah, terus saya selesai tulis sambil stempel plek. Nah, aku bilang, oh selesai mi ini Pak. Dia bilang, oh belum pi, pergi lagi ke RW untuk lagi ambil stempelnya lagi. Nah, sudah datang saya ke RW, plak 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 plak, apa namanya, ambil lagi. Sampai di sana apa dia bilang, ambil lagi KTP sama kakaknya, jadi mau jadikan ini apa namanya, laporan. Gue bilang, lah kan yang di RT-nya sudah, kenapa tidak dijadikan satu saja? Dia bilang, oh tidak bisa, beda. Lama lagi. Itu menurutku yang begitu memperlama proses. Jadi hal yang seperti itu kayaknya menurutku harus diringkas saja. Kayak ngapain RT RW, ngapain ini, mereka ini sebenarnya ngapain, digabung nggak sih saja nih, digabung, dua orang ini harus digabung saja, nggak usah berbelit-belit harus ke RT dulu, harus ke RW dulu, habis dari RT RW baru pergi ke apa namanya, kepala desa. Itu kayak terlalu ribet menurutku. Misal kalau kayak yang kemarin saya itu mau ke apa namanya, ceritanya mau urus SKCK. Saya habis urus SKCK itu mau datang dulu ke kepala RT RW, so ambil surat pengantar. Bayar serius ya, sekian ribu lah dari RT RW. Dia bilang, aku tanya ini bisa langsung ke pusat ini. Dia bilang tidak bisa pide, datang dulu ke kantor desa. Nah, sudah datang ke kantor desa, apa ambil surat pengantar. Ambil surat pengantar bagaimana lagi ya, ada lagi saja. Nah, ini Pak. Jadi menurutku yang begitu itu kayaknya surat-surat pengantar bisa dihilangkan. Kayak buat apa surat pengantar itu sebenarnya? Memperlama aktivitas. Habis nanti dari ini apa namanya, nah terus yang jadi masalah itu kita di RT RW, semisal saya datang jam 9 kan, jam 9 itu biasanya mereka baru datang, baru sampai semua. Nah jadi jam 9 itu sampai ke sana, sampai di RT RW jam 9 baru ya siap-siap yang segala macam, pokoknya bisa mi. Nah sekitar situ setengah jaman. Nah sampai ke RT ke RW lagi, nah situ lagi hampir kayak setengah jaman, duduk sambil selesaikan itu surat pengantarnya, stempelnya lama. Nah datang ke kepala desa. Nah di kepala desa lagi ini sekitar 1 jam 2 jam lah, 1 jaman lah maksimal, 1 jaman itu. Nah jadi jam 9 ya masuk jam 10. Nah pergi lagi dia dia bilang, oh tidak bisa mide, sementara istirahat kita ikut. Nggak boleh deh istirahat, nanti dulu setelah istirahat baru datang ke sini. Nah itu menurutku waktu pengantar kucing ini ya, mending nggak usah, hilangkan saja itu pengantar, tidak perlu itu. Jadi menurutku yang begitu itu terlalu banyak, tidak mengefisiensikan waktu. Nah terus, itu tadi menurutku menjadi keluhan RT RW ini, terlalu banyak kepala desa, buang saja. Nah masuk ke materi utama itu demokrasi. Jadi apa itu demokrasi? Nah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sederhananya demokrasi itu berasal dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah ada juga bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi itu ada 8. Nah yang pertama itu demokrasi langsung, perwakilan, parlementer, presidensial, liberal, sosial, konstitusional, dan terakhir itu ada Pancasila. Nah yang pertama itu demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung itu adalah sistem pemerintahan di mana warga negara itu
secara langsung mengambil bagian dalam pembuatan keputusan, kebijakan tanpa adanya perwakilan atau perantara. Jadi yang kayak semisal saya ini muka mencoblos. Nah, itu saya tidak boleh diwakilkan, kayak semisal tolong nah mau kau pergi mencoblos toh, tolong kan wakilkan saya nah, ambilkan juga cobloskan saya si A. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita itu harus mengambil hak suara kita secara sendiri. Tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Jadi dalam sistem ini itu rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan negara atau undang-undang, bukan melalui perwakilan yang dipilih. Nah, demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Nah, ini berlawanan dari yang pertama, kayak yang tidak boleh diwakilkan. Nah, ini dia di sini itu demokrasi perwakilan, yang semua halnya itu diwakilkan. Kayak misal lawannya itu kayak kalau saya punya hak coblos, misal bilang kayak wakilkan mana itu. Nah, itu termasuk dari demokrasi perwakilan. Jadi rakyat itu tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilu. Nah, ketiga itu demokrasi parlementer. Nah, dalam sistem demokrasi parlementer ini ada dua bagian. Yang satu itu untuk memilih pemimpin yang kayak menteri, DPR, MPR, DPD, terus yang paling penting itu presiden, presiden. Nah, dan satu lagi itu untuk membuat undang-undang. Jadi orang-orang itu memilih orang-orang anggota parlemen yang akan membantu membuat keputusan untuk negara. Nah, 4 itu demokrasi presidensial. Sistem pemerintahan di presidensial ini di mana kepala negara yaitu presiden ini juga sebagai pelaku kepala pemerintahan. Nah, kayak semisal yang di penjara itu, nah pokoknya begitulah. Misal saya sebagai presiden, nah saya juga ini kepala pemerintah. Kayak saya kok tidak begini yang kayak semisal yang kayak ini nggak tahu, lupa ya. Nah, presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan, dan ia memimpin cabang eksekutif yang terpisah dari badan legislatif. Yang kelima itu demokrasi liberal. Nah, sistem pemerintahan yang menggabungkan antara prinsip demokrasi dengan kebebasan individu yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, sistem ini ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil. Nah, perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan dari pemerintah. Nah, jadi demokrasi liberal itu sejenis demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Jadi semua orang itu memiliki hak untuk berbicara maupun berpendapat. Keenam itu demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial itu sistem pemikiran sekaligus tindakan politik yang menyuruhkan pemerintah untuk memberikan hak-hak sosial dan ekonomi tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat. Dalam demokrasi sosial ini, pemerintah itu berusaha untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ketujuh itu demokrasi konstitusional. Jadi demokrasi konstitusional itu adalah aturan dasar dalam suatu negara yang menetapkan bagaimana negara itu dibentuk, diatur, dijalankan secara umum dan dijalankan secara umum. Konstitusi itu mengatur tentang lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan negara itu sendiri. Nah, konstitusional ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dari warga negara itu.
Jadi dengan demikian segala sesuatu yang bersifat konstitusional berarti sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk dari sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila ini sama kayak Pancasila, yang dimana Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima itu Pancasila ini menjadi panduan dalam kehidupan bernegara, mengatur penyelenggaraan pemerintahan, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini memiliki peran penting yang dalam Indonesia. Nah, yang pertama itu sebagai dasar negara. Nah, Pancasila adalah landasan utama bagi segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Kedua itu ideologi nasional. Nah, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, pandangan hidup. Nah, Pancasila memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sebagai pemersatu bangsa. Nah, Pancasila itu menjadi perekat keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini adalah bentuk demokrasi yang khusus ada di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti bahwa semua keputusan itu harus mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kerukunan antar warga. Nah, nilai-nilai demokrasi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kebebasan, persamaan hak, keadilan, toleransi, tanggung jawab, keterbukaan atau transparansi, dan dan terakhir itu ada partisipasi aktif dari warga negara. Nah, ada juga itu beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 3. Saya ingatku ada 3. 4, tidak tahu juga. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Terus demokrasi terpimpin yang itu 1959 sampai 1965. Terus yang ada 4. Terus ada demokrasi Pancasila terpimpin, demokrasi parlementer terpimpin, Pancasila, terus reformasi. 4. Jadi yang ketiga itu demokrasi Pancasila sampai ke Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi reformasi yang terjadi mulai terakhir itu 1998 sampai sekarang. Nah, itu tadi pembahasan tentang demokrasi. Saya Nurul Ramadan menutup materi ini. Terima kasih.